Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast Beranda Tengah. Nah, sekarang kita lagi bersama mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas isu yang sangat penting untuk dibahas dan masih hangat selalu dibahas. Topiknya itu tentang eksploitasi dan kekerasan pada anak dan perempuan. Oke, seru ya Mas ya bahas ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu nih biar akrab. Mulai dari Masnya, silakan. Saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 128 dipanggil Al. Oke, saya Mas Riko Akbar Ardiansyah dengan NIM 315 dipanggilnya Riko aja. Saya Syainanisa Hanifah, dipanggilnya Syain aja dengan NIM 246. Saya Rizky Amalia Ramadhani, biasa dipanggil Tinggi dengan akhiran NIM 165. Dan saya Beulih Moto Iza dengan NIM 266. Oke, langsung aja. Di sini kita mau melihat bagaimana pandangan dari mahasiswa hubungan internasional yang konsen terhadap masalah kemanusiaan. Oke, dari Mbak Kiki boleh dijelaskan POV-nya gimana? Kalau POV dari aku sebagai mahasiswa hubungan internasional ya, kalau melihat kenapa ini concern banget di mahasiswa itu, kalau melihat dari banyaknya studi kasus dan juga laporan dan data-data yang valid ya, itu memang menunjukkan bahwa banyaknya maraknya kekerasan seksual itu yang terjadi pada anak-anak dan juga eksploitasi terhadap anak-anak. Itu sih yang membuat kita concern gitu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa anak-anak itu punya hak lah seperti itu, dan tidak seharusnya mereka tuh ada di lingkup itu. Itu aja sih dari aku. Setelah mendengar dari pembahasan dari Mbak Kiki, kita mau dengar POV dari Mas Fatih nih sebagai mahasiswa Yogyakarta. Apakah ada hal kelam juga di Yogyakarta? Ya baik, terima kasih Kak. Baik ya. Jadi memang di balik citra kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan juga kota pendidikan, ternyata memang ada tersembunyi kisah kelam gitu yang tidak muncul di permukaan, bahkan diketahui khalayak banyak. Jadi yang anak-anak harusnya tumbuh dengan nyaman dan bahagia, ternyata juga terjerat dalam kasus yang cukup keji, entah dari kekerasan seksual, eksploitasi berbasis digital, bahkan sampai perdagangan manusia, kayak gitu. Oke, dari penjelasan Mas Fatih tuh kayaknya agak kompleks banget ya permasalahan di Jogja. Mbak Ines gimana? Ada mau ngejelasin nggak di bidang hukum? Apa sih dinas di Yogyakarta tuh gimana? Oke, baik. Sebelum kita menyentuh sampai ke ranah hukum, kita tahu kan ya, kalau misalnya sekarang kita lagi menghadapi era globalisasi, di mana tantangan itu udah makin variatif, makin banyak, terutama dalam internet. Banyak orang-orang yang belum siap itu sudah menggunakan internet. Nah, termasuk di Yogyakarta juga, karena populasi kita itu multikultural, jadi ya korban dan pelaku juga semakin bervariasi. Nah, kalau dari hukum sendiri, kita punya beberapa instrumen. Instrumen yang pertama itu ada nomor 35 tahun 2014, di mana itu menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak. Nah, anak itu usia 0 sampai 17. Anak-anak itu punya 4 hak yang harus dipenuhi. Pertama ada hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, kemudian hak perlindungan, dan yang keempat itu adalah hak untuk berpartisipasi. Nah, kemudian juga selanjutnya ada hukum TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian kita juga punya nomor 17 tahun 2016 itu mengenai kekerasan seksual kepada anak dan juga perempuan. Seperti itu Pak Joko. Oke, dari penjelasan Mbak Ines tadi yang tentang hukum, ini nih pengen tahu nih apakah di badan hukum ini ada penanganan nggak? Mas Riko menurutnya gimana? Oke, nah tadi kan dijelaskan secara bidang hukum ya, secara komprehensif bahwasannya ada beberapa instrumen gitu secara undang-undang ataupun secara instansi gitu, beberapa yang berfokus pada pelaku gitu kan. Nah, mungkin untuk bidang psikologisnya sendiri ini akan terfokusnya pada korban terlebih dahulu gitu kan. Bahwasanya di bidang psikologis ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara penyembuhan agar para korban ini bisa kembali hidup semula gitu kan. Awalnya sakit-sakitan, ada trauma gitu kan. Karena lagi-lagi kan sakitnya hati gitu kan. Kalau sakitnya pikiran itu lebih lama sembuhnya gitu kan. Lebih ke mental ya Mas. Betul, mental itu banget. Nah, makanya bidang psikologis ataupun ranah psikologis dan psikiater sebagai itu punya fokusnya di sana untuk memperbaiki taraf kehidupan lebih baik.
baik individu ataupun baik grup. Mungkin kayak gitu. Mantap, keren banget nih. Terima kasih banyak kepada para mahasiswa yang sedang meneliti isu ini. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya memang betul yang kurang itu adalah awareness dan juga urgensi dari masyarakat sendiri. Mungkin sebatas di awareness aja, tapi kita belum melihat isu ini sebagai isu yang mayor atau isu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dibedah lebih dalam lagi seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita belum punya pencegahan atau tindakan preventif yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita terlalu fokus ke penanganan korban, tapi kita belum fokus kepada bagaimana kita mengedukasi orang tua, terutama para pelaku itu kan dari ini ya, karena banyak hal gitu dari berbagai aspek. Maka dari karena itu teman-teman, kami selaku mahasiswa dari mata kuliah Jejaring Advokasi Transnasional akan membuat digital campaign terkait anak bukan komoditas. Suarakan, laporkan, lawan eksploitasi. Jaga anak.